Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur hari ini. Kita boleh bangun dari peristirahatan kita menemui hari baru, hari karunia Tuhan. Sebelum memulai seluruh aktivitas kita pada pagi ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa semalam boleh kami lalui. Dan saat ini kami bangun dengan penuh kekuatan baru. Menemui hari baru, hari karunia Tuhan. Memulai kegiatan kami hari ini. Kami rindu membaca merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Agar firman kami baca dan kami renungkan, kami pahami dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan mendapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya." Amin, firman Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, jika kita menanam sebuah pohon, entah itu pohon mangga, atau pohon yang bermusim yang kita tanam lainnya, kalau di sekitarnya pohon mangga berbuah, lalu pohon mangga kita tidak berbuah, mungkin kita akan memotongnya, memangkasnya, atau bahkan menebangnya. Apalagi kalau sudah berkali-kali tidak berbuah. Saya kira itu hal wajar. Kalau memang itu sudah musimnya lalu tidak berbuah, itu perlu dipangkas. Mengapa? Karena pohon itu tidak menghasilkan buah. Untuk apa dia ada? Untuk apa dia dipelihara? Kalau dia tidak menghasilkan buah, karena yang dibutuhkan dari pohon itu adalah buah. Seandainya daun mangga bisa dipakai, mungkin kita mengatakan sang abu-abu bang daunna. Tapi karena kita membutuhkan buahnya, maka ketika tidak berbuah pada musimnya, apalagi kalau sudah 2 kali berturut-turut atau sampai 3 kali berturut-turut, pasti orangnya akan memangkasnya atau bahkan menebangnya. Karena tidak ada gunanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita hari ini, Yesus mengutuk pohon ara sehingga menjadi kering karena tidak menghasilkan buah. Tetapi saudara-saudara, secara literatur kalau kita membaca, sesungguhnya pada saat itu bukan musim buah ara. Karena pohon ara, kalau saya membaca tafsiran, 2 kali saja berbuah setahun. Saat Yesus mencari buah pohon ara pada saat itu,
Memang bukan musimnya, tetapi Yesus mengutuknya. Mengapa, saudara-saudara? Apa yang dilakukan oleh Yesus hendak mengingatkan para murid dan orang-orang beriman pada saat itu, bahwa hidup sebagai orang beriman bukan hidup sebagai musiman. Saya berbuat baik hanya saat Natal misalnya. Saya mau mengasihi orang saat Paskah misalnya. Atau nanti saya mengasihi orang kalau tahun baru. Orang beriman bukan musimnya. Tetapi orang beriman mestinya buahnya selalu ada. Walaupun bukan saat musim-musim memberi, saat musim-musim mengasihi. Karena sebagai orang beriman, kita tidak ada waktu bahwa saat ini saja baru kita mengasihi. Yesus mau mengatakan kepada para muridnya bahwa sebagai orang beriman hendaknya berbuah setiap saat yang dapat dinikmati oleh orang dimanapun kita berada dan saat kapanpun itu. Tidak hanya pada musimnya, kita harus dinikmati oleh orang lain. Apa yang dimaksud saudara-saudara? Dari buah apa? Dari hasil karya kita, dari hasil tutur kata kita, atau dari semua yang kita lakukan, tingkah laku kita yang dapat dinikmati oleh orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kaum bapa di tengah-tengah keluarga, bukan hanya mengasihi keluarga di saat-saat tertentu, nanti saat Natal atau nanti saat ulang tahun istri atau anak, baru kita mengasihi. Tetapi hendaknya buah kita harus dipetik dan diterima, bahkan dinikmati oleh keluarga. Juga dalam kehidupan kita di mana kita berada, persekutuan kita. Nanti kita banyak menyampaikan misalnya paduan suara saat Natal. Lalu kemudian di saat-saat tertentu misalnya ibadah-ibadah hari Minggu, tidak sama sekali kita muncul sebagai kaum bapa. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengajak kepada kita bahwa dimanapun, kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, hendaknya buah itu kita dinikmati oleh orang lain, tanpa mengenal musim, tanpa mengenal waktu. Kasih kita terus akan dinikmati. Apakah kita sudah menghasilkan buah yang baik, atau justru buah yang tidak dapat dinikmati? Ataukah kita hanya berbuah untuk diri kita sendiri? Kenapa saya katakan berbuah untuk diri sendiri? Kita punya banyak talenta, kita punya banyak kemampuan, tetapi hanya dinikmati oleh diri sendiri. Syukur-syukur kalau sudah dinikmati dalam keluarga. Tetapi kalau talenta itu tidak dituangkan dalam persekutuan, tidak dituangkan dalam masyarakat, tidak dinikmati oleh orang yang ada di sekitar kita, maka buah itu tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Buah kita mesti dinikmati oleh orang lain, supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Terpuji Dia. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, bahwa pada pagi ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, mengajak kepada kami untuk selalu berbuah dan dinikmati oleh orang yang ada di sekitar kami. Kiranya buah-buah yang enak, buah-buah yang nikmat dapat dinikmati oleh orang lain tanpa mengenal musim, dari hasil-hasil karya kami, dari tingkah laku kami, dari tutur kata kami. Mampukan kami Tuhan memberlakukan firman dalam kehidupan kami.
mendoakan semua kaum bapa, secara khusus di jemaat Barabaraya, dalam kehidupan masing-masing mereka, yang bersyukur karena berulang tahun. Tuhan berkati mereka dan sempurnakan sukacita yang mereka rasakan. Yang bergumul karena sakit, kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan terus melingkupi mereka dalam proses pemulihan. Secara khusus kami mendoakan anak kekasih kami Elo yang dirawat di rumah sakit Wahidin. Tuhan berkati dia untuk pulih agar ia boleh kembali dalam studinya, dalam permainannya bersama dengan teman-temannya. Tuhan Allah Bapa dalam sorga berkati pengurus PKB yang ada di jemaat Barabaraya dan dimanapun mereka berada saat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, selamat bekerja hari ini. Dan kita telah menikmati firman Tuhan saat ini. Untuk dinikmati juga oleh sahabat dan keluarga kita dimanapun berada. Silakan di-share kepada keluarga dan sahabat kita. Dan juga jangan lupa di like juga, di subscribe. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih.